pendokumentasian ini merupakan langkah terakhir dalam proses asuhan keperawatan gigi ya. Pendokumentasian dilakukan untuk semua data terkait dengan asuhan kesehatan gigi klien dengan cara mencatat semua yang dilaksanakan melalui dari pengkajian sampai evaluasi dalam proses asuhan kesehatan gigi ya. Jadi pendokumentasian ini merupakan sebuah tahapan dalam pencatatan dari proses asuhan kesehatan gigi yang sudah Anda lakukan tadi, ada 5 tahap tadi dicatat dalam kartu asuhan ya. Kemudian setelah dicatat tentunya kartu asuhan ini juga harus Anda simpan toh, didokumentasikan sesuai dengan namanya atau di dalam ya sebagai apa? Sebagai bukti Anda melakukan tindakan apabila nanti suatu saat ada suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan, Anda ada buktinya. Selain untuk pertanggungjawaban Anda juga sebagai untuk apa? Untuk apa? Tahu apa? Kalau ada pasien datang, kemudian Anda dicariin rekam medisnya, atau Anda datang, lihat rekam medisnya, maka seorang itu akan melihat apa? Tenaga kesehatan itu akan melihat riwayat kesehatan Anda kan? Ya toh? Kemarin ada keluhan apa? Oh ternyata sebulan ini ada keluhan batuk selama 2 kali atau 3 kali. Dari itu kan bisa dilakukan tindak lanjut yang lebih mendalam. Atau perlu untuk dilakukan lab dan lain sebagainya toh? Ya. Dokumentasi ini merupakan bukti pencatatan dan pelaporan dalam melakukan catatan perawatan ya. Jadi mesti menjadi bukti. Benar sudah dilakukan perawatan atau belum? Buktinya mana ini sudah ditulis. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan. Dokumentasi berguna untuk kepentingan pasien, perawat, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya, jadi hasilnya kalau Anda melakukan dokumentasi ini, selain berguna bagi Anda, juga berguna bagi pasien. Pasien yang pasti kan pasien juga tidak akan mencatat keluhannya kemarin ya, kan tidak tertulis, yang menuliskan Anda. Dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dengan tanggung jawab perawatan ya. Jadi kalau namanya tertulis dengan lisan kan berbeda ya. Kemudian dasar hukum pelayanan dokumentasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 46 Ayat 1. Ini undang-undang tentang apa? Nomor 29 Tahun 2004 ini. Ya, tentang apa? Yuk dicari. Masa searching aja di HP ketemu apa, Mei? Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan. Kamu bacanya di undang-undang apa ini? Nomor 29 tahun 2004 nih. Ini tentang undang-undang praktek kedokteran bukan? Iya, Dok, iya Bu, praktek kedokteran. Ya, jadi dokumentasi ini sebagai Anda sebagai tenaga kesehatan ya. Ya, tenaga kesehatan itu kan ada dokter, ada perawat, ada bidan dan lain sebagainya ya.
Jadi dokumentasi ini berguna baik untuk pasien, perawat maupun tenaga kesehatan dan juga dokter, karena berupa catatan pelaporan saat melakukan perawatan, sehingga bisa dijadikan dasar komunikasi seperti yang Bu Wahyu contohkan tadi. Kita bisa tahu riwayat kesehatannya dari dari kartu asuhannya atau dari dokumentasi. Coba kalau kita tidak dokumentasikan, kita nggak akan tahu riwayat kesehatannya. Ya. Kemudian pentingnya dokumentasi ya. Dokumentasi tadi kegunaannya, pengertiannya sudah. Sekarang pentingnya dokumentasi. Melakukan evaluasi dalam mengukur hasil proses keperawatan ya. Jadi dalam hal melakukan evaluasi dalam mengukur hasil proses keperawatan kemarin kan di dalam evaluasi itu bagaimana, apakah masalahnya teratasi atau teratasi sebagian atau tidak teratasi. Tentunya dengan melakukan mendokumentasikan ini kan jadi kelihatan ya, giginya yang kemarin lubang sudah ditambal, atau mungkin ada keluhan yang lain yang belum dilakukan, kan Anda bisa mengecek di kartu statusnya. Pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien membutuhkan catatan dan pelaporan ya. Catatan dan laporan digunakan sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat dari berbagai kemungkinan masalah yang dialami pasien, baik masalah kepuasan maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan ya. Ya, jadi dengan didokumentasikan ya, karena tercatat, tertulis riwayat kesehatan dan lain sebagainya, maka di sini apabila pasien merasa tidak puas atau ada yang menjadi masalah, pasien merasa tidak puas, kemudian Anda dikomplain atau digugat, saya tidak mengeluh giginya yang berlubang di sebelah, saya tidak mengeluh, saya mengeluhnya giginya linu, saya mengeluh giginya saya bengkak, kok malah ditambal. Nah, di situ Anda ada riwayatnya. Atau mungkin saya mengeluh gigi saya bengkak, tapi kok malah dicabut, misalnya seperti itu. Di situ mungkin ada riwayat kesehatannya yang setelah Anda tulis ternyata sudah ada pengobatan sakitnya, kemudian hari berikutnya juga sudah dilakukan pengukuran bahwa sudah tidak ada bengkaknya dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam dokumentasi ini Anda bisa menjadikan sebagai sarana bagi Anda untuk mengatasi apabila ada ketidakpuasan yang dikomplainkan kepada Anda. Ya, kalau Anda sendiri kemarin sebagai Anda kan sudah pernah ya menulis kartu asuhan kesehatan gigi ya. Coba sekarang Bu Wahyu tanya, apa ya udah kalian aja yang menjawab yang aktif. Anda kan kemarin pernah menulis kartu asuhan kesehatan gigi, mungkin di mata kuliah penyakit gigi dan mulut, ya. Di situ Anda sudah menulis berbagai
keluhan, kemudian diagnosa dan lain sebagainya, ya. Atau Anda mungkin pernah bekerja di membantu pekerjaan di klinik atau poligigi. Apa yang Anda rasakan dari manfaat dokumentasi yang sudah Anda lakukan? Iya, Bu. Kemarin kamu sudah mencatat pada saat praktikum di klinik kan sudah pernah ya melakukan pemeriksaan, kemudian kamu catat di kartu status ya. Iya. Menurutmu manfaatnya apa? Manfaatnya kita mengetahui sebelum kita melakukan ke tindakannya, kita melakukan pemeriksaan dulu. Sebelumnya melakukan anamnesa. Jadi kita mengetahui kita akan melakukan pemeriksaan apa gitu. Ya. Kamu mau melakukan pemeriksaan apa? Terus pada sekarang statusnya itu kamu simpan apa enggak? Disimpan, Bu. Terus kalau ada enggak pasienmu itu kemudian beberapa waktu kemudian menjadi datang ke kamu lagi untuk kamu lakukan perawatan? Pernah Kalau untuk pasiennya sendiri belum, Bu, soalnya masih antar teman. Tapi sebelumnya memberitahu hasilnya gitu. Tapi kalau untuk kembali belum. Ya, berarti Anda di sini karena Anda baru praktikumnya di klinik ya, belum di pelayanan kesehatan. Karena Anda praktikumnya di klinik ya, baru di pelayanan kesehatan, Anda di sini fungsi dari dokumentasi yang sudah Anda rasakan di sini mungkin sebatas sebagai pencatatan ya, riwayat kesehatannya pasien sebagai sumber alat komunikasi dan sebagai sumber pencatatan. Kalau sebagai tadi untuk mengatasi apabila ada komplain atau ada dari pasien itu belum pernah Anda rasakan ya kan? Ya. Jadi yang pertama kegunaan dokumentasi sebagai alat komunikasi seperti yang Erna sebutkan tadi. Ya, jadi dari Anda mendokumentasikan di kartu status, Anda mengetahui keluhannya pasien, mengetahui identitas pasien ya. Kemudian mengetahui OHIS-nya, status kebersihannya. Ya, dari data-data yang terkumpul itu, data awal yang Anda kumpulkan itu kan bisa menjadi acuan Anda untuk melakukan apa? Setelah Anda menggali data dari pasien itu, Anda menemukan data awal, Anda bisa merumuskan apa? Fadilah merumuskan apa? Mungkin merumuskan perencanaan perawatan, Bu. Sebelum perencanaan perawatan. Violeta. Anda setelah laluannya minum, kemudian setelah tes minum, setelah diinspeksi atau terbang, setelah dilihat terkait dengan B, ternyata tariannya belum berjalan, itu namanya ya proses biasa. Kemudian yang kedua, setelah Anda sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan data awal,
sebagai mekanisme pertanggungjawabatan ya, seperti tadi yang sudah disebutkan ya, sebagai dasar Anda apabila Anda ya, tidak diinginkan ya, tapi kalau terdokumentasi apabila suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada tuntutan dan lain sebagainya, maka di situ Anda bisa mendapatkan perlindungan atas gugatan karena ada buktinya ini buktinya yang sudah kami lakukan, ini riwayatnya, ini kami sudah sesuai prosedur, gitu. Kemudian metode pengumpulan data, melihat data-data tentang kemajuan atau perkembangan pasien secara objektif dan mendeteksi kecenderungan yang mungkin terjadi. Ya, dari diagnosa setelah Anda mendiagnosa dan setelah Anda melakukan implementasi ya, kemudian di situ Anda melakukan tindakan promotif, preventif, dan kuratif. Ternyata setelah Anda lakukan tindakan promotif ini, ternyata pengetahuan si pasien meningkat. Setelah Anda lakukan tindakan preventif ini, ternyata si pasien dapat melakukan menggosok gigi yang baik dan benar. Setelah Anda lakukan penambalan, ternyata giginya bisa rasa linu yang tadi dikeluhkan menjadi hilang. Nah, maka di sini Anda bisa melihat data-data tentang kemajuan atau perkembangan pasien secara objektif. Ya, ini teori ya, teori-teorinya. Kemudian sebagai sarana pelayanan keperawatan secara individu. Ya, individu ini sama dengan komunikasi tadi. Kemudian sarana evaluasi. Hasil akhir dokumentasi adalah evaluasi yang berkaitan dengan tindakan keperawatan. Kalau kita sarana evaluasinya, hasil akhir di dokumentasi adalah berkaitan dengan tindakan keperawatan. Anda kalau melakukan pencatatan di kartu asuhan sudah sampai tahapan evaluasi atau tahapan apa? Apa baru tahapan implementasi? Belum. Anda sudah pernah mendapatkan kartu asuhan kesehatan gigi? Melihat? Belum? Belum. Ya, di sini nanti Bu Ayu contohkan. Kemudian sebagai sarana meningkatkan kerjasama antar tim kesehatan, ya. Di sini kan dengan dokumentasi ini maka tenaga dokter, tenaga kesehatan akan saling bekerja sama ya kan. Misalnya dokter tanya, kemarin sudah melakukan tindakan apa ya, Mbak Suster ya kan. Anda melihatnya kan dari dokumentasi kemarin tambalannya pakai bahan apa ya yang gigi 46, Anda bisa melihat di dokumentasinya kan.
Ya. Dokumentasi asuhan kesehatan gigi ya. Catatan pasien yang berisi informasi identifikasi masalah kesehatan gigi mulut, diagnosa keperawatan medik, respon pasien terhadap asuhan perawatan yang diberikan, dan respon terhadap pengobatan, serta berisi beberapa rencana untuk intervensi lebih lanjut. Ya, lengkap sekali ya di dokumentasi asuhan keperawatan gigi dan mulut. Karena apa? Karena di dalam asuhan keperawatan gigi dan mulut itu fungsinya untuk apa? Memberikan pelayanan asuhan yang berkelanjutan, ya kan? Kemarin arti dari asuhan kesehatan gigi dan mulut itu apa? Kemarin yang dimaksud asuhan kesehatan gigi dan mulut itu apa? Memberikan pelayanan asuhan yang berkelanjutan. Ada kelompok apa saja kemarin? Individu, kelompok, dan masyarakat. Ya, dengan tujuan untuk apa? Paksa ya tadi ya. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan derajat Kesehatan gigi dan mulut. ya, derajat kesehatan ya. Ya, makanya dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut ini berisi informasi identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut, diagnosa keperawatan gigi, respon pasien terhadap asuhan keperawatan yang diberikan, dan respon terhadap pengobatan, serta berisi beberapa rencana untuk intervensi tindak lanjut. Ya, kemudian dokumentasi ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tertulis ya. Kalau tidak tertulis, Anda hanya tanya, tidak Anda tulis, berarti namanya bukan dokumentasi asuhan keperawatan gigi. Kalau kemarin saya tulisnya di kertas Bu, tidak ada identitasnya ya, berarti dokumentasi bukan. Misalnya Anda kemarin melakukan kemarin kan Anda praktek ini ya. Ini kan yang Anda yang praktek dan scaling itu toh, semester 3 toh. Anda praktek scaling di bawah, kemudian Anda hanya menulis di kertas atau Anda hanya melakukan scaling. Ini fotonya sebelum, kemudian sesudah ini. Tidak Anda catat identitasnya, tidak Anda catat sebelum dan sesudahnya. Anda hanya melihatkan foto ke Bu Ayu sebelum ini, sudah ini. Bisa nggak itu menjadi dokumentasi? Ya, jadi harus Anda tulis di kartu asuhan yang dilakukan seksan berapa, CI-nya, kalkulus indeksnya sebelum berapa, sesudah berapa, ya. Kalau perlu plug indeksnya juga ditulis. Keluhannya apa juga bisa kan bisa toh, ya karena kemarin Anda mata kuliahnya Prevden kan. Nanti kalau di asuhan kesehatan gigi dan mulut ini, kalau Anda nanti tujuannya adalah implementasinya melakukan scaling, ya harus ditulis dari tahapan pengkajian, diagnosa, perencanaan itu harus lengkap. Dokumentasi yang baik mencerminkan tidak hanya kualitas perawatan, tapi juga membuktikan pertanggunggugatan setiap anggota tim perawat dalam memberikan perawatan gigi dan mulut ya. Tentunya kalau Anda itu mendokumentasikannya dengan tertib ya, dengan semua tercatat, kemudian tersusun dengan baik, kemudian dicari dengan mudah ya, maka pasien itu akan kesannya akan baik kan. Misalnya datang ke klinik, terus kemarin sudah pernah periksa Bu, sudah, terus habis itu
dicari kartunya atau menulisnya tidak didokumentasikan dengan baik, ternyata tidak ketemu. Bu, nulis lagi ya. Nah, tulis lagi Bu datanya. Besok lagi pakai yang baru, pakai yang baru. Anda tentunya merasa sebagai pasien kan merasa tidak nyaman ya kan? Berbeda kalau misalnya datang terus dengan apa? Dengan digital atau didokumentasikannya sudah dengan kemarin sudah dilakukan perawatan ini ya Bu oleh dokter ini, kemudian ini kunjungan berikutnya mau dilakukan ini. Anda kesannya pasti lebih enak dengan yang teratur dan berdokumentasi dengan baik ya kan? Nah ini Bu Ayu liatin kartu asuhan ya. Nah ini nanti Anda pakainya ini ya. Nanti minta diperbanyak sama kalau di kampus tidak ada ya minta klinik Mbak Bukiat atau Mas Nawan coba nanti banyak. Kalau Anda sudah mulai praktek di klinik nanti Anda harus mengeperin sendiri atau minta ke kampus, tanya saja ke bagian labnya ya. Nah ini kartu status yang digunakan untuk pendokumentasian. Jadi ke semua tahapan itu ada di kartu status ini. Ya, ini mulai dari tahapan pengkajian ya. Kemudian nih sampai tahapan pengkajian itu sampai sini. Banyak sekali yang harus Anda lakukan. Kemudian tahapan diagnosis ya. Nih, penyebabnya, masalahnya, gejalanya ada tulis di sini. Kemudian perencanaannya ya. Ada promotif, preventif, kuratif ya. Karena tadi disebutkan dalam dokumentasi asuhan kesehatan gigi tadi kan perbedaannya di sini bahwa dalam dokumentasi asuhan kesehatan gigi ini berisi informasi kesehatan gigi dan mulut, diagnosa keperawatan medik, dan respon pasien ya. Maka di sini ditulis juga cara evaluasi, indikator keberhasilan ya. Contohnya tadi kalau giginya sudah kalau sudah dilakukan penyembuhan berarti indikator keberhasilannya harusnya pengetahuannya meningkat. Ya, indikator keberhasilan pengetahuannya meningkat ini juga harus Anda cek, evaluasi bagaimana Anda menyebutkan pengetahuannya meningkat. Apakah setelah Anda tanya jawab atau Anda berikan kuesioner. Nah, makanya ini ada respon pasien, ada indikator keberhasilan. Ada yang ditanyakan? Ini nanti ngisinya per teori nanti dijelaskan langkah-langkah mengisinya.
Kalau kemarin kan Anda baru mengetahui tahapan proses asuhan kesehatan gigi secara menyeluruh ya. Kemudian Anda sudah tahu untuk dokumentasinya itu menggunakan apa? Menggunakan kartu status seperti ini. Kartu pencatatan asuhan kesehatan gigi. Kemudian Anda juga sudah mendapatkan teorinya. Fungsinya dokumentasi, dilakukan dokumentasi dengan kartu pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini untuk apa toh? Ya, secara teori ya. Nanti kalau Anda tidak mendapatkan teorinya, nanti Anda asal menulis, tidak disimpan, ya, atau Anda asal menulis, ditulis asal-asalan, tidak detail ya, oh ini asal nganu kok, setelah praktek selesai, atau ini cuma buat catatan sementara ya. Setelah Anda mengetahui teorinya tadi bahwa dokumentasi itu penting ya, sebagai alat komunikasi, pencatatan, sebagai alat kerjasama, sebagai bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawatan ya, maka Anda dalam melakukan dokumentasi ini harus benar-benar sesuai dengan prosedurnya. Kalau menulis ya yang detail, menulis keluhan pasien ya bukan hanya pasien datang dengan keluhan, kemudian tidak jelas, tidak lengkap, yang dikeluhkan gimana nggak ditulis, terus sudah dilakukan perawatan sebelumnya atau belum nggak ditulis ya. Ya, setelah Anda mendapatkan teori tentang dokumentasi ya berarti Anda harus menulis dengan lengkap karena Anda sudah mengetahui pentingnya dan tujuan dari dokumentasi itu sendiri. Ya, ada yang tanya kan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Apabila itu ada pasien dan melakukan perawatan, lah itu dicatatnya itu apakah hanya di kartu asuhan aja atau dengan kartu status yang sama dengan yang di kas gilut yang dulu itu Bu? Ya, ya Fitriana, bagus sekali ya. Ya, di sini ini adalah kartu pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi bedanya dengan kartu asuhan yang mungkin sudah Anda dapatkan di penyakit gigi dan mulut kemarin, di sini pasti tidak selengkap atau sedetail ini ya. Karena kemarin Anda sudah mempelajari konsep dasarnya adalah kita mau melakukan pelayanan asuhan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Ya, namanya berkelanjutan kan berarti ada promotif, preventif, dan kuratifnya. Ada evaluasinya, ada indikator keberhasilannya, ya. Kemudian ya, yang penting kan ini ada evaluasinya ya. Nah itu bedanya itu. Jadi kalau nanti Anda di klinik karena Anda terapis gigi ya sebaiknya menggunakan yang ini, ya. Tapi kalau Anda sudah bekerja ya lain. Kalau Anda sudah bekerja ya tergantung dari institusinya. Tapi kalau nanti Anda ini ya, misalnya ada uji kompetensi atau ada uji apa namanya? OSCE itu. Uji itu OSCE ya Anda ngisi kartu status ya pakai ini. Karena kita sebagai terapis gigi melakukan pelayanan asuhannya itu berkelanjutan. Ada yang tanya lagi? Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Tadi kan di perencanaan ada kuratif, preventif, dan promotif.
apabila pasien datang lalu yang dilakukan terlebih dahulu berarti kuratifnya dulu gitu. Atau bagaimana? Ya. Di mana kartu asuhannya? Ya. Tadi siapa sih tanya namanya? Faiza, Bu. Pak Isa ya. Ya, Pak Isa. Kalau pasien datang terus yang dilakukan promotif apa preventif apa kuratifnya dulu ya. Jadi Anda tergantung tadi kalau keluhannya yang pertama adalah giginya linu dan ingin dilakukan apa dan ingin diatasi linunya itu ya. Tentunya kan Anda melakukan penambalan ya, kuratif ya. Tapi mungkin Anda melakukan penambalan dulu toh. Setelah dilakukan penambalan kan Anda setelah selesai ditambal itu kan Anda bisa memberikan promotifnya toh. Nah, ini nanti atau sebelum dilakukan penambalan itu kan Anda bisa menjelaskan ini bisa lubang ini karena ini Bu penyebabnya. Karena Ibu mungkin karena Ibu ini menggosok giginya masih salah. Nah, coba Bu, saya ajari cara menggosok gigi yang baik dan benar. Nah, itu kan sudah promotif preventif. Baru nanti, baik Bu, kalau gitu kita lakukan penambalan ya Bu. Nah, itu sudah masuk ke kuratif ya. Atau bisa, Bu ini mau ditambah dulu ya Bu, setelah ditambal Anda baru diselesai ini Bu, ini nanti setelah ditambal jangan untuk makan dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti ini lagi di gigi sebelahnya, Ibu harus rajin menggosok gigi yang baik dan benar. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk urutan promotif, preventif, kuratif yang dilakukan itu tidak harus promotifnya dulu, preventifnya, tapi ketiga hal ini harus Anda lakukan ya kalau di asuhan kesehatan gigi ya. Ketiga hal ini harus dilakukan. Intinya itu ya, seperti yang Bu Wahyu contohkan tadi. Paham enggak? Paham, Bu. Jadi karena di asuhan kesehatan gigi ini bukan hanya Anda melakukan penambalan terus selesai ya, tapi harus diberikan promotif dan preventifnya. Kalau ini evaluasi. Evaluasi di sini. Diagnosis. Nah, ini ya. Yang ditanyakan siapa tadi Bayu kok gurunya sebelum Faiza tadi sama? Fitriana, Bu. Oh ya, Fitriana ini. Nanti Anda dapat di diagnosa. Ya, jadi perbedaannya ya, kalau Anda memakai kartu asuhan yang asuhan kesehatan gigi dengan penyakit gigi yang sudah Anda dapatkan ya. Kalau dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut ini, setelah Anda mungkin pelajari kartu asuhan ini secara keseluruhan, Anda bandingkan atau Anda setelah mengisinya dengan detail ya, maka Anda akan merasakan ya bahwa di dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut ini identifikasi kebutuhan manusia terhadap kesehatan gigi, pencegahan perawatan dengan motivasi rasa kenyamanan klien, aplikasi individu, keluarga, kelompok, masyarakat dapat berubah dengan perubahan perilaku dan respon klien. Kalau di penyakit gigi dan mulut, identifikasi terfokus pada penyakit, masalah pengobatan, aplikasi individu, ya ini ya, perbedaannya kan ini.
Karena kita lebih mengarah kepada untuk menyelesaikan atau untuk melakukan tindakan pencegahan perawatan dengan motivasi dan rasa kenyamanan klien, bukan terfokus pada terfokus, tapi lebih fokus pada pencegahan perawatan dengan motivasi, bukan hanya masalah pengobatan. Ya, itu ya untuk dokumentasi. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Habis ini Bu Ayu ngisi matrikulasi, pembekalan. Nanti yang praktek sama Bu Ayu setelah pembekalan ya. Berarti jam 10 ya. Sama saya WA Bu Ayu. Zakia nanti jam 10 aja ya Zakia ya. Baik, Bu. Ya, sekian untuk hari ini. Silakan lagi dipelajari ya, nanti sudah ada materinya. Silakan dilanjut untuk praktikum. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Siang, Bu. Terima kasih ya.